Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugi rahayu sagung dumadi. Ketemu lagi barengan gue Andri Turis, the power of the channel yang pasti bakal mereaction video yang amazing. Saya selalu yang pasti di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar mereaction, tetapi juga kita belajar tentang yang namanya sejarah. Masya Allah, luar biasa banget ya. Yang masih buat kamu semua ya, yang baru bergabung di channel aku, jangan lupa langsung di subscribe, di komen, di like, dan di share sejauh mungkin sampai ke planet Pluto gitu. Dan untuk kesempatan kali ini, gue pengen tahu ini ya, kisah cintanya seorang sultan. Ya, seorang sultan dari Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda, yang jatuh cinta kepada seorang putri Pahang di Malaysia sana ya. Dan ini gue dapat rekomendasi video dari teman-teman yang udah nge-DM gue gitu kan. Thank you banget. Dan buat kalian semua yang udah nge-DM juga untuk memberikan rekomendasi video itu, santai aja ya, nanti juga secara perlahan bakal dinaikkan sama gue gitu. Tenang, kita bakal belajar sama-sama ya. Dan buat kamu semua, CLA, kita mulai aja ya. Langsung penasaran kan, inilah kisah cinta Sultan Iskandar Muda dengan Putri Pahang Malaysia. Kita mulai 1 2 3. Masya Allah. Saudara Mutua, pada abad ke-17, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda mengalami masa keemasan dan termasuk salah satu kekuatan adidaya di dunia, khususnya di kawasan Selat Malaka. Di balik kesuksesan seorang lelaki, selalu ada orang perempuan di balik layar. Bagi Sultan Iskandar Muda, perempuan di balik layar itu adalah pemaisurinya yang bernama Putri Pahang, yang dalam bahasa Aceh lebih dikenal dengan sebutan Putrofang. Perkenalan Sultan Iskandar Muda dengan Putri Pahang ini berawal ketika Aceh Darussalam berhasil menaklukkan Pahang. Bersamaan dengan itu, keluarga Istana Pahang bersama sekitar 10.000 penduduknya berimigrasi ke Aceh untuk memperkuat pasukan Sultan Iskandar Muda. Masya Allah. Sultan Iskandar Muda rupanya tertarik dengan seorang putri dari Pahang yang bernama Putri Kamaliah. Putri Kamaliah ternyata namanya Putri Kamaliah ya. Putri Kamaliah ini seorang putri dari Pahang ya. Jadinya di Aceh itu terkenalnya dengan Putrofang gitu ya. Sedangkan kalau di Malaysia itu Putri Pahang. Dan nama aslinya itu adalah Putri Kamelia. Masya Allah. Nama Kamelia ternyata sudah ada sejak zaman Sultan terdahulu ya. Subhanallah. Ini seperti mirip lagunya Ebit GAD yang judulnya Kamelia. Masya Allah. Dan dinikahkan Sultan Iskandar Muda dan diangkat menjadi permaisurinya. Masya Allah. Karena Putri Kamaliah berasal dari Pahang, rakyat Aceh memanggilnya dengan Putrofang. Masya Allah ini ya. Saudara Mutua, Putri Kamaliah masyhur di benak masyarakat karena cerdas dan bijaksana dalam memutuskan persoalan yang dihadapinya masyarakat Aceh Darussalam. Pada suatu hari terdapat kasus pembagian harta warisan dengan dua ahli waris, yakni seorang anak perempuan dan seorang anak lelaki. Adapun harta yang menjadi objek pembagian adalah berupa sawah dan rumah. Diputuskan bahwa anak perempuan mendapatkan sawah, sedangkan anak lelaki mendapatkan rumah. Anak perempuan tersebut tidak menerima keputusan tersebut dan melakukan banding. Mendengar kasus tersebut, Putrofang langsung meresponnya dengan membela perempuan tersebut dengan argumen bahwa wanita tidak mempunyai rumah dan tidak dapat tinggal di menasah atau musola, sedangkan anak lelaki dapat tinggal di musola. Oleh karena itu, yang layak menerima rumah adalah wanita, sedangkan yang layak menerima sawah adalah lelaki. Masya Allah, ini bijak nih ya, ini bijak, emang bijak banget ya. Ketika keputusan pembagian hak waris ya gitu ya, pembagian hak waris, seorang perempuan itu mendapatkan sawah dan seorang laki-laki itu mendapatkan rumah. Tetapi ada yang ya ibaratnya seperti curhat ke Putri Pahang tersebut ini gitu kan, dan akhirnya Putri Pahang ini merespon gitu kan curhatan tersebut, dan akhirnya dia juga menjelaskan kalau laki-laki
itu masih bisa tidur di musola, artinya tidur di mana aja. Tetapi kalau untuk perempuan tidak bisa untuk tidur di mana aja atau di musola seperti itu. Ya, jadinya perempuan ini harus tidur di rumah dan laki-laki harus di luar. Ibaratnya seperti itu. Karena memang sih ya, kita sebagai laki-laki biasanya gitu ya, kalau misalkan kita gengsinya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu, apalagi nggak punya gengsi, ya kita tidur di mana aja juga jadi. Ya, muncul bahasa Sunda nama pelor gitu kan, nempel molor gitu kan. Soalnya gue juga ngerasain hal yang sama seperti itu ya. Ketika gue ngantuk gitu, pelor aja udah nempel molor gitu ya. Yang penting mau orang sare gitu, tunduh sare perem gitu ya. Di mana aja gitu. Ibaratnya seperti itu gitu. Masya Allah. Argumen Putrofang itu kemudian disetujui oleh Sultan Iskandar Muda. Masya Allah, dan setuju ya. Dan ini dari channel berbagi info loh. Tua, sejak itu Putri Kamaliah yang lebih dikenal oleh masyarakat Aceh sebagai Putrofang itu menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah hukum. Masya Allah. Kerjasama Sultan Iskandar Muda yang gagah, berani dan adil dengan permaisuri Putrofang yang bijaksana dan selalu membela rakyat yang lemah, terutama wanita dan kaum papa, mengantarkan kejayaan Aceh menuju masa keemasan. Saudara Mutuah, nama asli Putri Pahang adalah Putri Jamilah. Ada yang menyebut Kamaliah yang juga dikenal dengan nama Putra Pahang. Menurut satu riwayat, perkawinan Putri Pahang dengan Sultan Iskandar Muda berlangsung setelah melalui peristiwa yang sangat luar biasa. Masya Allah. Pada suatu hari Sultan Pahang bersama pemaisurinya yang bernama Putri Jamalia atau Putrofang menghadap Sultan Iskandar Muda, dan dalam pertemuan itu Sultan Pahang yang bernama Raja Abdullah atau Raja Radin menyatakan mengetahui niat suci Iskandar Muda dan menaklukkan kerajaannya Masya Allah. demi memperjuangkan agama dan menyingkirkan kawasan Melayu dari imperialis barat, dan untuk itu rela menceraikan istrinya untuk Masya dinikahi Allah. Sultan Iskandar Muda. Merinding bro. Masya Allah, Allahu Akbar. Saudara Mutua, setelah mendapatkan persetujuan dari keluarga pemaisuri Putri Sandi Ratna Indra atau pemaisuri pertama Sultan Iskandar Muda bercerai dengan Putri Sandi Ratna Indra. Setelah masing-masing istri menyelesaikan masa iddahnya, Sultan Iskandar menikah dengan Putri Jamilah dan Raja Abdullah menikah dengan Putri Sandi Ratna Indra. Masya Allah. Bukti cinta Sultan Iskandar Muda terhadap Putrofang adalah bangunan gunungan. Bangunan ini dibangun untuk membuktikan cintanya kepada Putri Pahang. Masya Allah, Allahu Saudara Akbar. Mutua, Putra Pahang sangat berpengaruh dalam pemerintah dan penyusunan undang-undang kerajaan sampai-sampai lahir semboyan. Adat Bapo merhum, hukum Mbak Syah Kuala, kanun Mbak Putrofang, resam Mbak Bentara. Nah, ini nih. Yang artinya adat dari marhum mahkota alam, hukum dari Syah Kuala, kanun dari Putri Pahang, resam dari Bentara atau ule. Ini. Terlalu. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi nih. Soalnya ini Adat dari marhum mahkota alam, hukum dari Syah Kuala, kanun dari Putri Pahang, resam dari Bentara atau ule balang. Masya Adat Allah. Mekoh Rubung, hukum Mekoh Puriah. Adat Jeta Berangkaho Takung, hukum Hanjit Berangkaho Takiyah. Artinya, adat dapat dipotong seperti memotong rebung, hukum seperti memotong sanggak hujung buluh keras. Hukum tak dapat diatur dengan semena-mena atau melainkan wajib didasarkan Al-Quran dan hadis. Masya Allah. Ini nanti gue mau apa namanya, mau gue denger lagi ini semboyan ini sangat luar biasa. Dan di sini apa namanya, yang gue agak garis bawahi, yang gue ambil ini kalimatnya, hukum tidak dapat dipotong. Wow, Masya Allah. Memang ya gue meyakini gitu kan, karena bukan hanya baru kali ini gitu kan gue reaction dan belajar tentang sejarah-sejarah Aceh pada zaman dahulu itu.
apalagi tentang masalah sedikit tahu juga tentang masalah hukum atau kanun tersebut gitu kan. Karena hukum tersebut itu diambil dari ya Al-Qur'an dan Al-Hadis gitu. Ya kan. Jadi memang nggak bisa dipotong. Ketika Allah sudah menentukan nih hukum syariat Islam seperti ini, seperti ini, seperti ini. Memang sudah terbukti gitu kan kalau untuk di Aceh sana gitu. Bener nggak? Ya kan? Contohnya gitu kan. Ketika seorang Sultan Iskandar Muda itu yang merajam anaknya sendiri, ya kan? Dan itu di Al-Quran juga memang sudah ada. Di surat Qisas juga udah ada, itu hukum Qisas, itu hukum syariat Islam. Hukum cambuk ya memang sampai sekarang pun itu di Nanggro Aceh Darussalam ya ada gitu kan. Karena memang mempertahankan gitu kan hukum dengan sesuai syariat Islam ya seperti itu gitu kan. Dan hukum memang tidak bisa diperjualbelikan gitu kan. Nggak ada yang namanya, gue yakin gue nggak ada yang namanya hukum itu tumpul ke atas tapi rajamnya ke bawah, itu nggak ada. Itu adil semua. Apalagi yang namanya apa namanya, yang namanya ulama waliullah itu zaman dahulu itu di Aceh itu dimuliakan banget sampai sekarang gitu. Tetapi masya Allah, Allahu Akbar, ya paham lah ya, subhanallah. Saudara Mutua, bagaimana cara Iskandar Muda mempersunting putri jelita dari istana kerajaan Masya Allah, Pahang luar itu? biasa. Baiklah, saya kutip tulisan Haji Buyu Adil Wow, dalam bukunya Sejarah Pahang, antara lain sebagai berikut. wow, Dalam bulan Juni 1613, Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, Raja Aceh yang masyhur gagah perkasanya itu, telah menghantarkan suatu angkatan perang laut yang besar datang menyerang dan mengalahkan negeri Johor, Batu Sawar dan kota Seberang. Bandar-bandar utama di negeri Johor masa itu telah diduduki oleh orang-orang Aceh. Mengikut setengah sumber, Iskandar Muda sendiri mengepalakan kepala perang Aceh masya Allah. yang menyerang negeri Johor itu. Sultan Alauddin Riyad Shah III, Adinda Baginda Raja Abdullah, serta Bendahara Johor Tun Sri Lanang dan beberapa ramai pengiring-pengiring Sultan Johor telah ditawan dan dibawa ke negeri Aceh. Saudara Mutua, setelah beberapa tahun di Aceh, Sultan Alauddin Riyad Shah III berjanji tidak akan lagi membantu Portugis yang telah menduduki Malaka. Maka Iskandar Muda membebaskan Sultan Alauddin dan diantar kembali ke Johor, Masya serta Allah. ditabalkan kembali menjadi Sultan Johor. Tetapi ternyata kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah III lagi-lagi menjadi alat penjajah Portugis dalam rangka memperluas jajahannya di semenanjung tanah Melayu. Saudara Mutua, Alauddin membantu Portugis untuk mengangkat Raja Bujang menjadi Sultan Pahang. Raja Bujang adalah pangeran yang telah mangkat sumpah setia kepada Portugis. Masya Allah. Karena itu, dalam bulan September 1615, Iskandar Muda menyerang lagi Johor dengan angkatan yang lebih besar, Wow. dan Johor dikalahkan lagi. Sultan Alauddin ditahan dibawa ke Aceh hingga meninggal di sana. Serangan dilanjutkan ke Pahang yang telah bersekutu dengan Portugis seperti yang ditulis oleh Haji Buyung Adil. Masya Allah, ini luar biasa. Inilah ya apa namanya sosok pemimpin yang bijaksana seperti ini gini, ya. Sultan Iskandar Muda ketika Sultan apa namanya ribet gue ngomongin nih, Riyad Shah III gitu ya. Ini koreksi aja kalau salah ya, koreksi, mohon maaf nih. Apa namanya ketahuan bersekutu dengan Portugis, tetapi Sultan Iskandar Muda itu memaafkan dan dikembalikan lagi ke Johor, dan ternyata di belakang ya seperti itu lagi, mengulang lagi gitu kan. Akhirnya Sultan Iskandar Muda mendengarnya dan akhirnya diserang kembali dengan lebih banyak armada, pasukan, kapal. Dan akhirnya pangeran tersebut dibawa ke Aceh, diadili mungkin, Allahu a'lam bishawab, dan akhirnya meninggal di sana. Ini sangat luar biasa. Udah dikasih kesempatan, oke, aku maafkan kau, tapi janganlah kau ulang kembali. Mungkin seperti itu ya. Tapi dia diulang lagi.
Masya Allah. Saudara mutua, oleh sebab orang Portugis telah menolong Sultan Johor atau Alauddin Riayah III Alauddin menaikkan Riayah Raja Shah III. Bujang menduduki tahta kerajaan negeri Pahang. Pada tahun 1613, Sultan Aceh yaitu Iskandar Muda telah mengeluarkan angkatan perang Aceh menyerang negeri Pahang, dan laskar-laskar Aceh yang Masya datang Allah. itu telah membinasakan daerah di negeri Pahang. Raja Bujang melarikan diri, sementara ayah mertuanya Raja Ahmad dan putranya yang bernama Raja Mukhal serta 10.000 rakyat negeri Pahang ditawan dan dibawa ke negeri Aceh. Masya Allah, Seorang 10.000. putri dari keluarga Diraja Pahang yang bernama Putri Kamaliah juga turut dibawa ke Aceh, yang kemudian diperistri oleh Sultan Iskandar Muda Mengkuta Alam. Dan Putri Pahang itu termasyhur dalam sejarah Aceh karena Masya Allah. kebijaksanaannya dan disebut oleh orang-orang Aceh sebagai Putro Fang. Masya Allah, ini luar biasa loh ini. Saudara mutua, Putri Pahang dalam istana pergaulan Darul Dunia tidak hanya sebagai permaisuri tetapi juga menjadi penasihat bagi suaminya Sultan Iskandar Muda. Salah satu dari nasihatnya yang dilaksanakan Iskandar Muda dan amat bersejarah yaitu pembentukan sebuah lembaga yang mirip Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR zaman sekarang, Masya Allah. yaitu Balai Majelis Mahkamah Rakyat yang beranggota 73 orang yang mewakili penduduk dalam Kerajaan Aceh Darussalam untuk mengabadikan jasa dan karya besarnya Putri Pahang. Maka semua produk Balai Majelis Mahkamah Rakyat disebut sebagai produk Putri Pahang. Satuan hukum yang diusulkan oleh Putri Pahang tersebut dikenal dengan sebutan Hadis Maja. Hadis Maja itu yaitu ajaran tentang pembagian kekuasaan dalam Kerajaan Aceh Darussalam, yang Masya Allah. maksudnya: 1. Kekuasaan eksekutif atau kekuasaan politik adat berada di tangan Sultan, kepala pemerintahan. Karena Iskandar Muda yang menciptakan sistem ini, maka dibangsakan kepadanya Putro Merhum. Inilah maksud penggal pertama adat Bapo de Merhum atau baris pertama. Yang kedua, kekuasaan yudikatif atau pelaksanaan hukum berada di tangan ulama, karena Syekh Abdul Rauf Syah Kuala merupakan seorang ahli hukum dan Kadil Malikul Adil yang amat menonjol. Maka pelaksanaan yudikatif dibangsakan kepada atau gelar Syah Kuala karena makamnya bermukim di Kuala Kurung Aceh. Inilah maksud penggal kedua hukum Bak Syah Kuala atau Masya baris Allah. kedua. Yang ketiga, kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembuat undang-undang. Nih, contoh sekali lagi, pemimpin bukannya hanya adil bijaksana, tetapi contoh ini pemimpin Sultan Iskandar Muda ini yang sangat memuliakan yang namanya ulama. Masya Allah. Nih, Syekh Kuala. Karena Syekh Kuala ini orang yang dianggap ahli dalam hukum, khususnya mungkin hukum syariat Islam. Nih, Masya Allah. Dan gue meyakini dan gue mempercayai sampai saat ini pun di tahun 2020 ini, ya, orang-orang Nanggro Aceh Darussalam itu sangat memuliakan yang namanya ulama. Karena memang sudah diajarkan sejak zaman dahulu. Ulama pakunya negara. Nah, apa? Gue sambil mikir. Ulama kekasih Robi, ulama labangnya negeri. Koreksi aja kalau salah, gitu kan. Ini kita kita ini sebenarnya dan seharusnya harus memuliakan yang namanya ulama. Jangan pernah membenci ulama. Masya Allah. Ulama-ulama yang, iya memang kita harus mencintai dan menyayangi yang namanya ulama-ulama yang benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu, Masya Allah.
sedang berada di tangan Putri Pahang, karena putri dari Pahang inilah yang memberi nasihat kepada Iskandar Muda agar Masya membentuk Allah. lembaga yang bernama Balai Majelis Mahkamah Rakyat. Inilah maksud penggal ketiga Kanun Bak Putra Pahang atau baris ketiga. Yang keempat, peraturan keprotokolan atau resam berada di tangan Laksamana atau Panglima Angkatan Perang Aceh. Inilah arti penggal keempat resam Bak Laksamana atau baris keempat. Yang kelima, dalam keadaan bagaimanapun adat, kanun dan resam tidak boleh dipisahkan dari hukum atau ajaran Masya Islam. Allah. Inilah maksud kelima. Adat, resam, dan kanun itu tidak boleh dipisahkan dalam ajaran syariat Islam. Nih, Nangro Aceh Darussalam pada zaman kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Adat, kanun, resam itu tidak boleh dipisahkan dari ajaran syariat Islam. Dan memang sudah terbukti waktu zaman Sultan Iskandar Muda. Putranya mahkota alam ketika melakukan kesalahan diresam langsung oleh ayahnya sendiri, yaitu Sultan Iskandar Muda. Coba kalau misalkan sekarang, coba kalau misalkan nih ya, bayangkanlah kalau misalkan hukum syariat Islam itu terterap atau ada di Indonesia. Bayangkan. Anda sendiri yang yang harus membayangkan dan berpikir, oh seperti ini. Hukum ngen adat lagi zat ngen sifat atau baris kelima dan keenam. Saudara mertua, hadis maja ini sekarang dan seterusnya akan tetap menjadi filsafat hidup orang Aceh. 3 nama akan tetap menjadi ingatan orang Aceh: Sultan Iskandar Muda, Syekh Abdul Rauf Syah Kuala sebagai Kadil Malikul Adil terbesar, dan Putri Pahang. Perlu dicatat bahwa dalam masa pemerintah Ratu Safiatuddin atau memerintah dalam tahun 1050 sampai 1086 Hijriah, Putri Iskandar Muda dan Maisuri Sultan Alauddin Riyad Syekh Muhayyad Iskandar Tani atau pemerintah dalam tahun 1045 atau 1050 Hijriah. Pada waktu itu dari 73 orang anggota Balai Majelis Mahkamah Rakyat, 17 orang adalah wanita, yaitu Sinyak Bunga, yang 2 Sinyak Khalifah, yang 3 Sisa Gana, yang keempat Sinyak Makiyah, yang kelima Sinyak Manisa, yang keenam Siti Cahya, yang ketujuh Sinyak Buddha, yang ke-8 Sinyak Ukah, yang ke-9 Sinyak Puan, yang ke-10 Sinyak Sahadaka, yang ke-11 Sinyak Manya, yang 12 Sinyak Rihai, 13 Sinyak Madian, 14 Sinyak Habibah, 15 Sinyak Awan, 16 Sinyak Maneh, dan 17 Sinyak Mawar. 19 ya. Saudara mertua, untuk mengakhiri kisah Putri Pahang, baiklah dituturkan peristiwa waktu perpisahan antara Iskandar Muda dan Putri Pahang, yaitu pada waktu Iskandar Muda akan berangkat dengan armada Cakradonya menuju Malaka untuk mengempur Portugis. Di gerbang Istana Darudunia terjadilah dialog yang mengharukan antara Iskandar Muda dan Putri Pahang, antara lain atau terjemahan dalam bahasa Aceh: harap tuanku waspada dalam melayari Selat Malaka. Akan tuanku hadapi 3 bahaya. Yang pertama gelombang besar, bahaya kedua di Asahan, tuanku dihadang Raja Muda. Yang ketiga bahaya di Banang, 3 aulia bermakam di sana. Karena itu tuanku ini kan dialog ya antara Putri Pahang dan Sultan Iskandar Muda. Ini gue sambil berimajinasi gitu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini sangat luar biasa. Apa sih namanya? I feel, cialah pakai bahasa Inggris ya. Yang gue rasain ya terharu juga gitu. Ya, terharu juga. Ini ketika seorang suami ingin pergi berperang, jihad, menegakkan hukum, membela agama Allah. Seorang istrinya itu berkata seperti itu, Masya Allah. Allahu Akbar. Allah.
tenang, jangan dihancurkan. Masya Allah. Dialog di atas merupakan nasihat dari seorang permaisuri yang Nih, bijaksana. Dalam bijaksana. dialog berikut dapat kita rasai bagaimana pada akhirnya Putri Pahang tidak dapat lagi melepaskan diri dari perasaan kewanitaannya. Kalau jadi tuanku berangkat, tinggal di mana putri yang hina? Demi Allah tuanku jangan pergi sebelum pasti kami tinggal di mana. Masya Allah, Masya Allah. Tuanku Dauli Syah Alam, ku pegang Allahu jangan, Akbar. berangkat jangan. Kalau tuanku menempuh darat dan musuh datang lewat lautan, Masya Allah. putri ditawan dalam istana. Dengan pasti Iskandar Muda menjawab, sungguh pun demikian Tuan Putri. Dengarlah peri madah beta, adinda kuserahkan kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Putri Pahang menjawab tenang, kalau kepada Allah kami diserahkan, tuanku kulupas dengan doa. Berangkatlah tuanku dengan selamat, semoga Allah memberi syafaat. Saudara buah di atas, dialog di atas dikutip dari Hikayat Malim Dagang. Suatu hikayat yang menceritakan perjalanan Iskandar Muda dengan armada Cakradonyanya menuju Malaka. Hikayat Malim Dagang adalah karya sastra Melayu Aceh yang sangat tinggi nilai sastranya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini bisa dikatakan kisah ini antara Putri Pahang dan Sultan Iskandar Muda ini sangat luar biasa. Ya, di luar ekspektasi gue ternyata kisahnya seperti ini. Terus juga ternyata Putri Pahang ini orangnya yang sangat adil. Ya benar, sangat adil. Dan Putri Pahang ini menjadi rujukan perselisihan hukum yang apa namanya ya, bisa dikatakan sebagai mediasi. Dan Putri Pahang ini sangat mencintai dan menyayangi seorang Sultan Iskandar Muda. Masya Allah, Masya Allah. Ini contoh istri yang solehah. Hanya istri yang solehah. Kan begitu lagunya kata Bang Haji Roma Irama. Ya enggak? Sultan Iskandar Muda ingin pergi berperang. Dan singkat ceritanya Putri Pahang ini mengatakan, bertanya atau mengatakan, kepada siapa nanti kami ataupun kita akan diserahkan. Simple. Sultan Iskandar Muda itu menjawab, kepada Allah lah, kepada Allah lah. Allah Azza wa Jalla akan kuserahkan. Dan akhirnya Putri Pahang tersebut mau menerimanya. Masya Allah. Jihad loh. Kalau zaman sekarang nih seorang suami mau pergi kerja lah, nggak usah jauh-jauh, suami bekerja, bu berangkat dulu ya, salim gitu kan. Ya udah ntar sore pulang, jangan lupa bawa beras, bawa makanan, gitu. Orang mau doain, ya Allah mudah-mudahan suami hamba ini diridhoi dalam mencari nafkah untuk keluargaku ya Allah. Berikanlah dia rizki yang halal. Datangkanlah rizki dari segala penjuru untuk suamiku ini ya Allah. Doakan seharusnya, bukannya diocehin atau kayak gimana. Pokoknya gitu deh. Ini perlu dicontoh nih Putri Pahang ini. Ya. Dan ini video ini kan banyak semboyan-semboyan dan perkataan-perkataan Putri Pahang yang menggunakan bahasa Aceh dan lain sebagainya yang tadi ini perlu gue pelajari lagi, ya perlu gue dengerin lagi. Dan apa namanya, ini bukan hanya sekedar perkataan atau semboyan, ini memiliki arti yang sangat luar biasa banget ya dari Putri Pahang tersebut. Dan makasih banget buat kamu semua yang udah mengikuti perjalanan reaksi gue dan sambil belajar yang ngecapruk ini. Tetapi mudah-mudahan jangan
apa namanya, jangan pernah baper gitu kan. Kalau ada masukan silahkan aja di kolom komentar di bawah ya. Kalau ada pertanyaan lain untuk sekedar hanya ngobrol, sharing dan lain sebagainya, langsung aja di DM Instagram gue ya. Karena untuk mengkirim ya, DM Instagram itu nggak mesti harus di follow gitu ya. Bener nggak? Bener kan? Ya udah. Yang pasti sekali lagi thank you banget. Dan gue Andri Turis undur pamit dari ruang pandang kalian semua. Migas Parantos Parmios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye bye. I love you all. Bye.